Shalom, Shalom. selamat hari Minggu adik-adik ya. Senang bisa bertemu kembali ya Kak ya, di Ya, minggu pada bulan Februari ini. Kak Sarah dan Kak Obed mau mengajak adik-adik untuk sama-sama memuji Tuhan di minggu pertama 7 Februari 2021. Nah, untuk adik-adik yang masih males-malesan bangun, ayo bangun kita. dibangun, Ayo semuanya mandi, mandi, siapkan dandan Alkitabnya. cantik, pakai baju yang Ya, rapi. terus jangan lupa pakai masker juga ya Kak ya. Nah, Ya, Kakak mau salam-salam sapa sama adik-adik yang di rumah. Ada Martin, ada Angel, ada Fiel, Niel juga, Fael, Fael, serta juga ada Brian, Al, Kiran. Jose, Ya, semua. semuanya hai, apa kabarnya di sana? Nah, sebelum kita mau masuk dalam ibadah minggu hari ini, kakak mau ingatkan supaya adik-adik karena masa PSBB atau masa pandemi ini untuk tidak bisa keluar-keluar pada minggu hari ini, dimohon untuk di rumah dulu ya, supaya tidak nanti Tertular tertular penyakit. penyakitnya Kak Ya, ya, supaya kita tetap sehat dan tetap bisa beribadah bersama-sama. Nah, mari kita angkat satu pujian, matahari matahari bersinar bersinar terang. terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, Kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa meminta bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa, kita lipat tangan, kita tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang berada dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sampai saat ini kami bisa berkumpul bersama beribadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Betel Magelang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau lancarkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Berkatilah ibadah ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, pada minggu hari ini kita akan dilayani sama Kak Silvana. Nanti akan mendengarkan firman Tuhan yang siap dibawakan oleh Kak Silvana. Namun siapkan juga Alkitabnya, siapkan hati, siapkan semuanya. Yang belum mandi atau yang masih mau bangun, ayo kita Ayo sama-sama semangat. memuji Tuhan, kita Ya. sama-sama memuliakan nama Tuhan supaya kita tetap sehat, dan jangan lupa juga untuk protokol kesehatan yang ada. Bentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman. Namun kita angkat satu pujian, baca kitab suci, doa setiap hari supaya kita selalu dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan ya Kak. Amin, Ya, mari ya. kita memuji Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari.
Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo, apa kabar adik-adik? Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ya, tentunya Kak Silvi dan semua kakak-kakak layan ini selalu rindu untuk berjumpa dengan adik-adik seperti dulu. Ya, kita bisa beribadah di ruang sekolah minggu. Ya, nah kakak ingin menyapa dulu. Bagaimana kabarnya untuk Michelle, Ano, Viel, ya, ada Cinta, ada Elnata, ya, dan Cinta juga ada Martin, Theo, ya. Nah, adik-adik, kakak sudah rindu sekali untuk berjumpa dengan adik-adik semua, ya. Ada yang tidak kakak sebutkan, ya. Jangan-jangan kakak sudah mulai lupa, ya, adik-adik, ya. Nah, yang pasti kita harus selalu bersyukur dan pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah sekalipun melalui online, adik-adik. Baik, kita akan belajar tentang firman Tuhan, adik-adik. Siapkan Alkitabnya dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan nanti, mari kita berdoa. Yuk kita berdoa dulu adik-adik. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih kalau pada pagi hari ini, di hari Minggu yang Engkau berkati ini Tuhan, kami boleh berjumpa kembali di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak layan kami yang ada di rumah, yang tengah mengikuti ibadah ini, dan juga Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Mari adik-adik kita membaca bersama firman Tuhan yang pagi ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-28 sampai yang ke-36. Ya, mari adik-adik kita baca bersama-sama. Kakak membaca dan adik-adik mengikuti membaca juga di rumah, ya. Baik. Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata,
inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian pembacaan firman Tuhan, adik-adik. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan ini pada minggu pagi ini kita belajar tentang atau mengisahkan tentang Tuhan Yesus yang dimuliakan di atas gunung. Siapa adik-adik yang pernah pergi ke gunung? Ya, mungkin bersama mama papa kalian diajak berwisata ke daerah pegunungan. Ya, daerah gunung yang sejuk, dingin udaranya ya, dingin segar, dan juga pemandangannya yang indah. Nah, tentunya juga Tuhan Yesus pada saat itu ya, di dalam cerita kali ini juga mengajak murid-muridnya untuk berdoa ke gunung, juga mungkin alasannya karena di gunung itu kondisinya tenang ya, kondisinya damai begitu ya, jadi enak untuk berdoa ya adik-adik. Nah, adik-adik, siapa di antara kalian yang sudah memiliki kebiasaan untuk selalu berdoa? Ya, mau makan, mau tidur, ketika adik-adik mau belajar, bahkan ketika adik-adik mau beraktivitas lainnya. Siapa yang sudah rajin berdoa? Ya, karena Tuhan Yesus pada saat ini juga mengingatkan kita untuk berdoa. Bahkan dia mengajak ketiga muridnya ini untuk berdoa ke gunung, adik-adik ya, menyepi ke gunung gitu ya. Nah, adik-adik, kalau kalian sudah memiliki kebiasaan berdoa, tentu itu menjadi sesuatu yang baik ya, kebiasaan yang baik dan perlu untuk terus dilakukan adik-adik ya. Berarti adik-adik sudah menjadi anak Tuhan yang baik ya, dengan rajin berdoa ya. Baik, adik-adik, Tuhan Yesus mengajak ketiga muridnya, Petrus, Yohanes, Yakobus ya. Tiga muridnya ini diajak naik ke gunung untuk berdoa ya, untuk berdoa. Nah, meskipun ketiga muridnya ini diajak berdoa, adik-adik, ketika berdoa mereka tertidur adik-adik ya. Nah, mungkin karena lelah ya, setelah mereka naik gunung capek ya adik-adik ya, naik gunung capek, sehingga ketika berdoa mereka tertidur adik-adik ya. Nah, ada nggak di antara adik-adik yang ketika berdoa juga malah tidur ya? Ada yang seperti itu? Nah, nggak boleh ya adik-adik ya. Kalau kita berdoa, kita harus fokus berdoa, selesaikan doanya, kemudian baru tidur ya. Jadi sebelum ngantuk kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Nah adik-adik, jadi ketika Tuhan Yesus sedang berdoa sendiri ya, karena murid-muridnya sudah tertidur ya, maka tiba-tiba wajah Tuhan Yesus ini berubah ya. Juga jubah yang dia kenakan ini berubah menjadi berwarna putih berkilau-kilauan. Wow, bagus sekali adik-adik ya, berkilau-kilauan sampai di sini menyilaukan ya, kelihatan di situ terang sekali adik-adik ya, dimana tempat dimana Tuhan Yesus berdiri itu terang sekali, berkilauan adik-adik ya. Nah, kok bisa seperti itu adik-adik ya? Tuhan Yesus berubah wajahnya, jubahnya yang menjadi berwarna putih berkilauan ya. Adik-adik, itu kemuliaan Allah yang terlihat dalam diri Tuhan Yesus ya. Kemuliaan Allah yang terlihat dalam diri Tuhan Yesus ya. Nah, kemudian tampaklah Tuhan Yesus berbicara dengan dua orang, yaitu Musa dan Elia ya, Musa dan Elia. Ayo adik-adik, siapa yang masih ingat siapa itu Musa, siapa itu Elia?
atau kita menyebutnya Nabi Musa, Nabi Elia. Ada yang ingat siapa Musa? Yuk cerita tentang Nabi Musa. Apa yang teringat ya pada diri kalian? Ya, Musa ini adalah orang atau pemimpin bangsa Israel yang membawa keluar bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Musa ini yang diberikan melalui Musa ini diberikan hukum Taurat. Ya, Tuhan memberikan melalui Musa ini hukum Taurat. Dan juga pada cerita Musa ini kita mengingat bahwa Musa ini yang membawa bangsa Israel itu melewati menyeberang laut yang terbelah, ya, laut yang terbelah, ya, itu Nabi Musa, adik-adik, ya. Kalian masih mengingatnya, yang terkenal dengan tongkatnya, ya, tongkat Musa. Kemudian siapa ini? Nabi Elia, ya. Nabi Elia ini adalah nabi besar di zamannya, anak-anak, ya. Jadi Nabi Elia ini nabi yang besar, dan Nabi Elia ini tidak mengalami kematian, ya. Dia tidak mengalami kematian karena sudah lebih dahulu diangkat ke surga oleh Allah Bapa, ya. Jadi dia tidak mengalami kematian. Nah, adik-adik, baik Musa maupun Elia, ya, baik Nabi Musa maupun Nabi Elia ini sudah hidup lebih dahulu sebelum Tuhan Yesus, ya. Jadi sebelum Tuhan Yesus itu lahir ke dunia, hadir ke dunia, itu Nabi Musa dan Nabi Elia itu sudah lebih dulu ada. Dan kehadiran mereka untuk menunjukkan bahwa karya penyelamatan Allah yang sudah dilakukan sejak masa lampau akan tergenapi dan berpuncak dalam pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib di Yerusalem, ya. Jadi karya penyelamatan Tuhan yang sudah dilakukan sejak dulu di masa lampau itu, ini akan tergenapi dan puncaknya adalah pada saat Tuhan Yesus disalibkan di Yerusalem, ya. Nah, adik-adik, ketika murid-murid yang tadi tertidur itu terbangun, ya, wah, mereka kaget sekali dan takjub sekali, adik-adik, melihat kenampakan Tuhan Yesus yang tadi ya berkilau-kilauan itu, dan juga di sampingnya ada Musa dan Elia, ya. Sampai kemudian Petrus menawarkan, ya, untuk membangun kemah, satu untuk Tuhan Yesus, satu untuk Musa, dan satu untuk Nabi Elia, ya. Dan itu jelas tidak mungkin, adik-adik, ya, jelas tidak mungkin, karena kehadiran Musa dan Nabi Elia tadi bukan untuk datang kembali ke bumi, ya, tetapi mereka berdua mempertegas kemuliaan Tuhan Allah dalam diri Tuhan Yesus, ya. Nah, Petrus tidak mengerti akan hal itu, ya. Petrus tidak memahami hal itu. Nah, tiba-tiba adik-adik, sedang mereka bercakap-cakap itu, turun awan datang atas mereka, ya. Ada awan yang datang dan menaungi mereka, ya. Dan murid-murid Tuhan Yesus sangat ketakutan, adik-adik. Wah, mereka takut sekali, adik-adik, ya. Ada awan yang menaungi mereka, ya. Dan tiba-tiba dari dalam awan itu muncul suara, adik-adik, terdengar suara, ya, yang mengatakan demikian, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia, ya. Jadi awan itu turun dan menaungi murid-murid Tuhan Yesus di situ, ya, dan keluar suara dari dalam awan itu, ya, tadi yang mengatakan, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Nah, pada saat suara itu terdengar, adik-adik, ya, di situ hanya tinggal Tuhan Yesus, ya. Nabi Musa dan Nabi Elia sudah tidak ada, ya. Jadi hanya tinggal Tuhan Yesus sendiri, ya. Dan bersamaan dengan itu awan itu hilang, ya. Tinggal Tuhan Yesus seorang diri.
Nah, setelah awan itu hilang, Nabi Musa dan Nabi Elia juga hilang, ya, dan tinggal Tuhan Yesus dengan murid-muridnya di situ. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung ini, adik-adik? Tadi ingat suara yang muncul dari awan, ya, itu suara siapa, adik-adik? Ya, itu suara Tuhan Allah atau Allah Bapa yang terdengar tadi, ya. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Adik-adik, pesan itu juga untuk kita yang saat ini mendengar firman Tuhan. Ya, Tuhan ingin kita itu mendengar dengan baik, dengan telinga kita yang Tuhan berikan ini. Telinga kita ini fungsinya adalah untuk mendengar, ya, mendengar perkataan yang baik, ya, mendengar sesuatu yang baik. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, apa toh yang harus kita dengar? Yang pertama, telinga kita ini harus untuk mendengar firman Tuhan. Ya, ketika adik-adik di gereja, ketika adik-adik beribadah sekolah minggu, ya, ataupun ketika adik-adik saat ini beribadah, ya, dengan melalui online ini kan adik-adik mendengarkan firman Tuhan. Nah, dengarkan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, ya. Dan ketika mendengar firman Tuhan itu, ada enggak yang ketika mendengar itu tidak mendengarkan sungguh-sungguh, tapi kalian berbicara dengan temannya, ya. Kalian mungkin malah buka-buka HP, bahkan disambi nonton atau membuka game, ya, sambil main game. Nah, adik-adik, kalau kalian mendengar firman Tuhan dengan seperti itu, kalian tidak akan bisa mendengar dengan baik, ya. Jadi dengarkan firman Tuhan, fokus, dan tidak disambi dengan bermain game atau bercanda dengan teman atau mungkin bahkan tertidur, ya. Tidak boleh, adik-adik, ya. Kita dengarkan dengan telinga kita ini dengan sungguh-sungguh. Nah, yang kedua, adik-adik, ketika kalian di rumah, ya, di rumah itu ada mama, papa, ya, ada adik, ada kakak, dan mungkin di rumah itu juga ada oma, ada opa, ya, mungkin ada om, tante. Nah, ketika mereka yang kita sebut orang tua, ya, jadi orang tua bukan hanya mama, papa, tapi bisa juga ada oma, ada opa, ya. Ketika mereka berbicara pada kalian, juga kalian harus mendengar dengan baik, ya. Dengarkan dulu ketika orang tuamu berbicara, ya. Ada yang ketika orang tuanya berbicara, dia malah ikut berbicara lebih keras, ya, bahkan nadanya marah-marah, ngomel-ngomel. Ada nggak yang seperti itu? Hayo, ya. Nah, ketika orang tua kita berbicara, biarkan orang tua, mama papa kita itu berbicara dulu, atau oma atau opa yang berbicara, dengarkan dulu, ya. Jadi nanti ketika mereka sudah selesai berbicara, baru kalian bertanya, ya, baru kalian berbicara, ya. Dan jangan ngomel-ngomel, ya, nggak boleh marah-marah, ya, ketika berbicara dengan orang tua, ya. Dengarkan dulu, ya. Gunakan telingamu ini untuk mendengar dengan baik, ya. Setiap nasihat orang tua itu baik, ya, pasti maksudnya baik, adik-adik, ya. Orang tua tidak memarahi kalian, orang tua hanya menasihati kalian, ya. Nah, yang ketiga, ketika kalian di sekolah, ya, ketika kalian di sekolah juga gunakan telingamu itu untuk mendengar ketika guru mengajar kalian, ya, bapak ibu guru kalian ketika mengajar, dengarkan, ya, dengarkan baik-baik, jangan disambi, ya, mungkin disambi dengan menulis, disambi dengan bercanda dengan teman. Dengarkan, ya. Ketika kalian menyediakan telingamu untuk mendengar itu, penjelasan dari bapak atau ibu guru itu akan bisa kalian terima dengan baik, ya. Jadi tidak sulit, adik-adik,
Ya, tidak sulit firman Tuhan pagi ini mengajak kita semua untuk mendengarkan ya dengan baik. Ya, menggunakan panca indera telinga kita ini untuk mendengarkan dengan baik. Ya, ingat tadi untuk mendengarkan apa adik-adik? Untuk mendengarkan firman Tuhan, ya, untuk mendengarkan nasihat orang tua, ya, untuk mendengarkan guru ketika mengajar di sekolah, dan juga kalian bisa mendengarkan orang lain yang berbicara dengan kalian, yang di situ kata-katanya baik, kata-katanya membangun, kata-katanya memberikan nasihat, memberikan semangat. Dengarkan itu ya adik-adik. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kakak yakin kalian pasti dapat, pasti mampu ya menggunakan telinga kalian dengan baik. Ingat ya, nggak boleh marah-marah lagi sama orang tua. Kalau orang tua sedang berbicara, dengarkan dulu ya. Jangan marah, jangan ngomel-ngomel, atau jangan kalian main protes ya, tetapi dengarkan dulu orang tua ketika berbicara. Ya adik-adik, jadilah anak-anak Tuhan yang taat pada firman Tuhan, yang mau dengar-dengaran. Ya adik-adik. Nah, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini tuh anak-anak, dan kiranya tuh firman Tuhan ini dapat memberkati adik-adik semua. Ya. Dan kakak pesan tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa rajin cuci tangan, menggunakan masker kalau kalian keluar rumah, dan juga jaga jarak ya. Rajin makan makanan yang bergizi supaya tubuhmu selalu sehat ya adik-adik. Tetap semangat, Tuhan memberkati kalian. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Oke adik-adik, barusan kita sudah dengar bersama-sama firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Silvana. Jadi kita harus tetap dengar-dengaran ya Kak. Kita harus tetap mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan mau. Begitu juga dengan perintah orang tua ya Perintah Kak ya, orang supaya kita tua. tetap mau belajar, supaya kita tetap pandai dan tetap juga mengikuti kesehatan yang ada karena kondisinya seperti saat ini. Jadi adik-adik supaya tetap nurut sama mama papa, jangan bandel, tetap memuji Tuhan supaya Tuhan juga sayang sama kita. Kita semuanya. Untuk merespon firman yang sudah Kak Silvana bawakan, kita angkat satu pujian, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya.
Adik-adik, tiba saatnya kita akan bersyafaat untuk mendoakan segala sesuatu yang ada untuk gereja, untuk adik-adik di rumah, untuk kakak-kakak layan di sini, ibu pendeta, bangsa Indonesia dan kota Magelang ya, supaya kita tetap sehat, tetap terjaga dan selalu diberkati oleh Tuhan. Mari jika berdoanya, tutup mata, lipat tangan, kita satu dalam doa ya adik-adik, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, pada minggu hari ini Engkau telah berkati kami anak-anak-Mu ini untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kiranya setiap apa yang kami lakukan ini turut kehendak-Mu ya Bapa. Kami selalu memuji dan membesarkan nama-Mu di setiap minggu-minggu, di setiap hari yang telah kami lalui. Engkau selalu memberkati kami dalam kelemahan kami, dalam kekhawatiran kami, di dalam lelah kami. Engkau selalu hadir ya Bapa, tak henti-hentinya. Kiranya juga Engkau hadir di setiap gereja kami ya Bapa, terkhusus GPIB Betel Magelang. Engkau sertai setiap pelayanan yang kami lakukan. Begitu juga dengan Ibu Pendeta setiap pelayanannya ya Bapa, Engkau naungi, Engkau berkati, Engkau lancarkan setiap apa yang menjadi program kerja gereja ini Bapa. Setiap staf, setiap majelis, penatua dan diakan Engkau sertai mereka satu persatu, baik secara pribadi dalam gereja maupun dalam keluarga mereka masing-masing ya Bapa. Berkati setiap pergumulan gereja ini Bapa, kiranya menjadi berkat buat kami dan berkat pula buat orang lain. Berkati juga bangsa Indonesia yang dalam masa-masa genting seperti ini Bapa. Engkau tahu semua ini hanyalah kerikil tajam yang mencoba untuk membuat kami lebih kuat Bapa. Namun Engkau selalu menyertai kami setiap langkah kami. Engkau tak pernah luput dari setiap apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau hadir setiap apa yang menjadi keinginan kami ya Bapa. Namun segala sesuatu yang kami lakukan terkadang itu tidak berkenan di hadapan Bapa. Begitu juga dengan bangsa ini ya Bapa. Kiranya Engkau berkati Bapak Presiden Joko Widodo, tiap stafnya Engkau berkati, begitu juga dengan wakil sampai ke tingkat RT RW ya Bapak. Kiranya tangan-tangan mereka menjadi penyalur berkat buat rakyat Indonesia, buat kami, terutama kota Magelang ya Bapak, yang dalam masa pandemi ini sangat-sangat membuat kami merasa terhimpit untuk melakukan segala aktivitas ya Bapak. Namun itu tidak menjadi batasan buat kami untuk selalu menyembah-Mu, selalu memuji-Mu dan selalu melakukan yang terbaik untuk kerajaan-Mu. Berkati kami ya Bapak, pengurus dan pelayan Pelekat PA GPIB Magelang ya Bapak, supaya kami dapat selalu sehat, selalu melayani, selalu memberikan renungan-renungan dan selalu mengajak anak-anak-Mu untuk selalu memuji-Mu ya Bapak. Meskipun kami sadar kami tidak dapat bertemu satu persatu dengan anak layan kami, namun Kau hadir di setiap rumah mereka ya Bapak. Kau jamah mereka yang sakit, Kau jamah mereka di dalam setiap studi mereka, di setiap apa yang mereka perlukan. Engkau ada di setiap rumah-rumah mereka Bapak. Begitu juga dengan kami yang sebagai pelayan kurang dan kurang sempurna, kiranya Engkau sempurnakan di setiap apa yang kami lakukan. Semua ini hanyalah untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Berkati juga tim multimedia, Kak Bintang dan Kak Nugroho ya Bapak, di setiap pergumulan mereka masing-masing. Di studinya Kak Bintang, begitu juga dengan pergumulan keluarga Kak Nugroho. Engkau berkati setiap langkah mereka ya Bapak. Berkati setiap apa yang menjadi berkat buat mereka. Berkati juga dengan anak-anak, Oma, Martin dan Mika ya Bapak. Begitu juga dengan rumah tangga mereka Bapak, Engkau selalu sertai ya Bapak. Kiranya setiap apa yang kami doakan ini akan menjadi sempurna. Hanya Engkau yang menyempurnakan ya Bapak. Demikianlah sebagian dari apa yang doa hamba-Mu ini sampaikan. Ampunilah segala kekurangan kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus
Hamba-Mu ini telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, tanpa terasa kita sudah di penghujung ibadah pada minggu hari ini ya Kak Sarah ya. Ya. Namun sebelum Kakak Obed dan Kak Sarah mau tutup ibadah pada minggu hari ini, ada beberapa pesan yang akan Kakak sampaikan, terutama untuk masa pandemi ini adik-adik tetap terus harus mengikuti setiap apa yang menjadi protokol kesehatan baik di lingkungan, di sekolah ataupun di mana saja supaya adik terjauh dari virus corona. Lalu jangan lupa juga tetap selalu belajar di rumah, ikutin pelajaran apa yang harus menjadi tugasnya adik-adik. Jangan hanya ngegame terus nurut sama mama papa. Lalu apalagi Kak? Yang pasti pencuci tangan, pakai masker, Juga, jaga jarak jaga ya. jarak juga. Nah, Kakak juga mau sampaikan minggu depan juga kita akan bertemu kembali di jam yang sama dengan kakak-kakak yang lain. Nah, mari sebelum kita mau tutup ibadah pada minggu hari ini, kita berjalan dengan Yesus, kita memuji Tuhan, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam surga, jalan dalam surga, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam surga, jalan dalam surga, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus Memberkati. Dah.